Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Septiana Pramitasari dari Departemen Kimia Angkatan 2023 dengan NRP 504231055. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mass spectrometry sesuai dengan PPT yang saya buat pada pekerjaan sebelumnya. Yang pertama, yaitu definisi dari mass spectrometry, yaitu suatu teknik analisis atau alat yang digunakan untuk menentukan massa atom atau molekul berdasarkan rasio massa muatan dan dapat digunakan dalam menentukan massa molekul, komposisi unsur suatu zat, dan struktur kimia. Kemudian, sejarah mass spectrometry, yaitu pada awal pertemuan mass spectrometry pertama kali dijelaskan oleh fisikawan pada tahun 1880-an. Pada tahun 1998, Wilhelm Wundt menunjukkan bahwa medan listrik dan medan magnet dapat membelokkan ion positif, dan karyanya didahului oleh Eugen Goldstein pada tahun 1886 yang menemukan variasi baru kanal Strahlen yang merupakan partikel bermuatan positif. Kemudian, pada pengembangan pertama, yaitu tahun 1913, Sir Joseph Thomson, seorang profesor fisika eksperimental di Universitas Cambridge, menciptakan instrumen mass spektrometri pertama yang menunjukkan nilai penemuan dalam bidang kimia analitik. Instrumen ini berperan penting pada studi isotop, stabil, dan radionuklida. Kemudian, pada perkembangan komersial, tahun 1940-an, instrumen mass spectrometric komersial pertama muncul di pasar sebagai respon terhadap permintaan dari industri minyak. Kemudian muncullah kombinasi dengan teknik lain, yaitu kombinasi antara chromatography gas dan mass spectrometry atau GCMS oleh Holmes dan Morel yang diperkenalkan pada tahun 1997 yang memperluas penggunaan teknik ini dalam bidang biokimia. Kromatografi gas dinilai mampu memisahkan senyawa biologis yang stabil secara termal seperti asam lemak dan steroid. Kemudian, perkembangan teknik ionisasi. Perkembangan teknik ionisasi lembut seperti electrospray ionization atau ESI dan metric assisted laser desorption ionization atau MALDI memungkinkan analisis biomolekul tanpa merusak struktur mereka. Kemudian, soft ionization technique, yaitu metode yang digunakan dalam mass spectrometry untuk menghasilkan ion dari molekul tanpa merusak struktur. Teknik ini menghasilkan ion energi rendah yang mengurangi fragmentasi molekul yang memungkinkan untuk mendeteksi molekul secara utuh. Nah, soft ionization ini juga memungkinkan analisis biomolekul besar dan kompleks seperti protein dan asam nukleat yang tidak dapat dianalisis dengan teknik ionisasi tradisional yang keras. Salah satu metode ionisasi adalah teknik electron ionization atau EI dengan suplai elektron berenergi tinggi untuk mengionisasi sampel. Nah, ini gambar A merupakan gambar dari formasi ion positif, sedangkan B merupakan gambar dari formasi ion negatif dari teknik soft ionization. Oke, selanjutnya electrospray ionization mass spectrometry atau SEMS. Pengembangan ionisasi electrospray dimulai tahun 1960-an dengan karya Doll dan rekan kerjanya yang berhasil memperkenalkan polimer polistirena yang merupakan teknik ionisasi lembut yang digunakan dalam mass spectrometry untuk menghasilkan larutan sampel. Kemudian dikembangkan pada tahun 1960-an oleh Doll dan temannya. Prinsip kerjanya yaitu dengan dilarutkan sampel pada parut polar, kemudian dimasukkan ke dalam jarum yang diberi muatan listrik tinggi sekitar 3-4 kV. Kemudian muatan listrik menyebabkan pembentukan tetesan kecil yang sangat terisi. Nah, tetesan ini kemudian menguap dan ion bermuatan terpisah dari permukaan tetesan memasuki fase gas. Nah, untuk proses pembentukan ini yaitu pertama ion evaporation model, yaitu tetesan kecil menguap dan terdesorpsi ke fase gas. Kemudian charge residue model, yaitu larut menguap dari tetesan dan meninggalkan ion bermuatan yang terfragmentasi. Selanjutnya, electrospray ionization mass spectrometry SMS mengenai keunggulannya. Tadi kan mengenai prinsip kerjanya, sekarang keunggulan.
Dia memiliki keunggulan untuk mampu menghasilkan ion bermuatan ganda dan memungkinkan analisis molekul dengan massa yang sangat tinggi. Sangat sensitif, dapat mendeteksi konsentrasi sampel yang sangat rendah atau pikomolar, kemudian dapat dihubungkan dengan teknik pemisahan seperti chromatography jar atau SI. Kemudian pengaplikasiannya yaitu dapat dilakukan pada analisis protein, peptida, asam nukleat, dan senyawa organik. Kemudian sangat berguna pada penelitian proteomik dan metabolomik. Nah, di sini merupakan tabel ringkasan dari variasi fitur metode ionisasi yang digunakan. Contohnya, teknik AI atau electron impact. Dia menggunakan volatil thermal stabil, kemudian menggunakan sampel gas kromatografi solid atau liquid, menggunakan range massa di bawah 1000 Da dan menggunakan metode Hart-Manley fragment ions. Kemudian seperti chemical ionization atau CA, yaitu menggunakan method of analysis volatile thermal stabil. Kemudian menggunakan sampel gas chromatography solid or liquid probes. Dan massa range sama seperti AA atau electron impact yaitu di bawah 1000 DE. Kemudian menggunakan soft method yaitu molecular ion. Selanjutnya, matrix assist laser desorption ionization atau MALDI, yaitu teknik ionisasi lembut yang digunakan spektrometri untuk menghasilkan ion dari sampel padat. Prinsip kerjanya yaitu ion yang dihasilkan umumnya adalah ion bermuatan tunggal yang meminimalkan kompleksitas spektrum. Proses ionisasi dan desorpsi terjadi secara bersamaan dan menghasilkan ion yang dapat dianalisis. Sedangkan keunggulannya yaitu mampu menganalisis molekul dengan massa yang sangat tinggi, lebih dari 500.000 Da, dan sangat efektif untuk analisis protein, DNA, lipida, dan glikokonjugat, memproduksi spektrum yang sederhana dan dibandingkan dengan teknik lain sehingga lebih mudah untuk diinterpretasikan. Kemudian diaplikasikan dalam proteomik untuk pengurutan protein dan analisis biomolekul, dan juga dapat berguna pada analisis glikoprotein dan asam nukleat. Kemudian di sini terdapat tabel yang berisi perbandingan antara MALDI dengan SI. Dapat diidentifikasikan berdasarkan sampel. MALDI yaitu sampel yang berbentuk padatan yang dicampurkan dengan matriks sampel, diletakkan pada plat dan dikeringkan sebelum dianalisis. Sedangkan SI yaitu menggunakan sampel terlarut dalam pelarut polar dan sampel disemprotkan melalui jarum yang diberi muatan listrik tinggi. Kemudian ion yang dihasilkan oleh MALDI yaitu ion bermuatan tunggal yang meminimalkan kompleksitas spektrum. Sedangkan SI dia itu ion bermuatan ganda yang memungkinkan analisis molekul dengan massa yang sangat tinggi. Sedangkan sensitivitas dan rentang massa MALDI dia itu sangat sensitif dan mampu menganalisis molekul hingga lebih dari 500.000 Da dan cocok untuk analisis biomolekul seperti protein dan DNA. Sedangkan ESI mampu mendeteksi konsentrasi sampel yang sangat rendah atau pikomolar, teoritas memiliki rentang massa yang tidak terbatas karena ia bermuatan ganda. Kemudian untuk kualitas data, MALDI menghasilkan data lebih sederhana dan lebih mudah diinterpretasikan. Kualitas spektrum dapat dipengaruhi oleh posisi laser pada sampel. Sedangkan ESI, data kuantitatif lebih sulit diinterpretasikan karena ionisasi tidak selalu mencerminkan konsentrasi sampel dan perlu kalibrasi yang tepat untuk analisis kuantitatif. Selanjutnya yaitu mass analyzer, yaitu bagian dari instrumen massa spektrometer yang memisahkan ion berdasarkan rasio massa terhadap muatan. Dalam spektrometer massa, isolasi ion biasanya digerakkan secara elektrik meskipun penganalisis tradisional, yaitu sektor magnetik, menggunakan medan magnet yang dipengaruhi pemisahan ion. 4 analyzer utama yang banyak digunakan yaitu quadrupole ion trap, time of flight, dan Fourier transform ion klotron resonance.
Yang pertama yaitu quadruple analyzer. Berikut ini merupakan sistematis dari uh, representasi penganalisa massa quadruple, 4 batang paralel dan arus searah yang bervariasi dan potensi frekuensi radio yang bergantian. Hanya satu nilai MZ yang memiliki lintasan yang tepat dan bertahan di jalur untuk mencapai detektor atau garis padat. Sisanya akan bertabrakan dengan batang dan akan dikeluarkan secara putus-putus. Nah, pada quadruple analyzer ini terdiri dari 4 batang elektroda yang disusun secara paralel. Dia menggunakan medan listrik untuk memisahkan ion berdasarkan MZ dan memiliki kelebihan biaya rendah, ukuran kecil, dan mudah dirawat. Namun memiliki keterbatasan pada rentang massa di bawah 4000 dA dan resolusi yang lebih rendah. Selanjutnya, time of flight. Nah, berikut ini merupakan gambaran dari time of flight. Dia mengandalkan waktu yang dibutuhkan untuk terbang dalam tabung panjang sebelum mencapai detektor seperti gambar sistematis di sebelah ini. Kemudian, semua ion mencapai detektor mempunyai deteksi massa yang sangat tinggi dan memiliki kelebihan untuk mampu mendeteksi massa yang sangat tinggi dan semua ion terdeteksi. Memiliki keterbatasan resolusi dapat dipengaruhi dan oleh energi kinetik ion yang berbeda. Kemudian, tandem mass spectrometry, yaitu teknik yang menggabungkan dua atau lebih analisis massa secara berurutan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang struktur dan komposisi struktur dan molekul yang digunakan dalam proteomik untuk analisis protein dan peptida. Nah, gambar di sini merupakan perbandingan dari menggunakan tandem spektrometri ganda dan tunggal. Di atas menggunakan tunggal dan di bawah menggunakan ganda. Di mana pada ganda dia memiliki MS1 dan MS2. Setelah itu baru mencapai detektor. Nah, pada tandem spektrometri ini memiliki prinsip kerja yaitu dimulai dengan ionisasi sampel menghasilkan ion prekursor. Nah, ion prekursor ini dipilih dan dikirim ke kolisi di mana mereka akan mengalami fragmentasi. Fragmen yang dihasilkan kemudian dianalisis oleh analyzer massa kemudian untuk menentukan struktur dari molekul. Nah, selanjutnya Hybrid Quadruple Orthogonal Time of Flight Mass Spectrometry atau QTOV, yaitu instrumen mass spectrometry yang menggabungkan kemampuan pemisahan dari quadruple dengan resolusi tinggi dan time of flight atau TOV analyzer digunakan dalam analisis biomolekul seperti protein, peptida, dan asam nukleat yang berguna dalam penelitian proteomik dan metabomik untuk identifikasi dan karakteristik suatu senyawa. Nah, memiliki prinsip kerja yaitu QTOV ini mengoperasikan dua quadruple yang terhubung dengan analyzer. Kemudian quadruple pertama atau Q1 berfungsi sebagai pemilihan, memilih ion prekursor untuk dianalisis. Nah, ion prekursor kemudian dikirim ke sel kolisi untuk fragmentasi dan fragmen dihasilkan dianalisis oleh TOV. Selanjutnya, kesimpulan dari PPT saya dan jurnal dan sumber jurnal yaitu spektrometri massa atau mass spektrometri berkembang menjadi alat yang semakin kuat dan bermanfaat dalam menganalisis jejak sampel biologis serta mengidentifikasi struktur protein dan ekstrak biologis yang tidak diketahui. Teknologi ini melengkapi metode biokimia tradisional seperti NMR atau Nuclear Mass Resonance. Saat ini terdapat berbagai konfigurasi spektrometri massa dan teknik ionisasi dan analisis massa yang berbeda. Masing-masing optimal untuk jenis senyawa atau aplikasi tertentu. Oleh karena itu, banyak jurnal yang fokus pada penelitian spektrometri massa. Teknologi ini dapat membantu menjawab dua pertanyaan utama dalam ilmu hayati, apa dan berapa banyak. Penelitian di bidang spektrometri massa akan terus berkembang, baik dalam penerapan baru maupun dalam pengembangan perangkat keras dan perangkat lunaknya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.